Bunga kuntum, bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfanuddin Ahmada. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 4C. Saya di sini akan menjelaskan tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya Al-Quran sebagai kitab suci yang sampai hari ini dijaga keasliannya. Bagi orang yang membacanya akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan tersendiri di dalam hati yang paling dalam. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran yang membedakan dengan kitab yang lain. Berbagai persoalan di dunia mampu dijawab oleh kitab suci ini. Oleh karena itu, pada usia remaja awal, alangkah baiknya memanfaatkan aktivitas keseharian dengan membaca, memahami, mengkaji kata dan kalimat yang terdapat dalam Al-Quran demi kebermanfaatan dan keberkahan hidup. Ada makalah ini dari Imam Al-Ghazali. Carilah hatimu di 4, temui hatimu sewaktu bangun membaca Al-Quran, tetapi jika tidak kau temui, carilah hatimu ketika mengerjakan sholat. Jika tidak kau temui juga, carilah hatimu ketika duduk tafakur mengingati mati. Jika kau tidak temui juga, maka berdoa kepada Allah, mintalah hati yang baru, karena hakikatnya pada ketika itu kau tidak mempunyai hati. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah menyendiri di Gua Hira hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang tunjuk dan didapatkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Khalid bin Walid, dan Sayyidina Sabit bin Qais. Periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama ulumul Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah, dan yang kedua, periode sesudah hijrah. Periode Makkiyah, yaitu sebelum hijrah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 86 surah, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Yang kedua adalah periode Madaniyah, yaitu periode ketika sudah hijrah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surah, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib. Kedua adalah sejarah pembukuan Al-Quran. Adapun sejarah pembukuan Al-Quran dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini,
Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya yang luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Yang kedua, Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Sesudah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunnya. Dan belum 6 bulan sejak wafat Rasulullah SAW, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan menyusunnya ke atas punggung unta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.